Gila, pagi-pagi dibikin kaget. Garuda Calling. Nggak ada Elkan, nggak ada Ragnar, dan comebacknya Lily Pali. Ini dia Garuda Calling, timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Kita mulai dari penjaga gawang. Kejutan pertama ada di posisi penjaga gawang. 4 nama yang sebelumnya dipanggil, kembali dipanggil. Dan tambahan satu lagi bukan Sirus Margono, melainkan Reza Arya, penjaga gawang PSM Makassar. Kalau di posisi center back, sudah sesuai prediksi. Miss Silgers kembali ke squad. Dan nama-nama seperti Jordi Amat, Jaizes, Rizky Ridho, dan Justin Abner kembali dipanggil. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon kembali dipanggil. Di sayap kanan, kembalinya kapten kita Asnawi Mangkolam dan Yakob Sayuri yang kembali dipercaya oleh Patrick Kluivert. Dan 3 orang pemain abroad kita yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, serta Elianor Reinders. Di sayap kiri ada Shane Patinama dan kembaran dari Yakob yaitu Yance Sayuri, Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan Dan James. Yang mengejutkan adalah kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Dan Egy kembali lagi setelah sembuh dari cederanya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang menarik adalah Ragnar Oratmangun tidak dipanggil, mungkin karena masih mengidap sakit atau cedera. Sedangkan yang sangat mengagetkan adalah Elkan Baggett yang tidak jadi dipanggil atau tidak dipanggil padahal sudah di Bali bersama pemain-pemain timnas lainnya. Kira-kira Bago kenapa nggak dipanggil ya? Bang, Gardo calling bang. Sabar boy, sabar ya. Ini lagi sleep well gua. Ini nggak bisa apa Gardo calling nunggu gua bangun dulu. Udahlah, mari kita bahas boy. El Bintang Laut, Patrick Kluivert memanggil kurang lebih ada 32 nama pemain untuk melaksanakan TC di tanggal 26 Mei dalam rangka persiapan laga melawan Fuyuhai dan juga Raja Terakhir. Di posisi penjaga gawang, ada 5 nama yang dipanggil. Hernando tetap di bawah, ada El Luku-Luku, ada El menanggung omongan bapaknya, Emil Audero, one shot one goal. Dan satu pemain yang akhirnya kembali dipanggil yaitu adalah kiper dari PSM, Reza Arya. Untuk back tengah murni itu cuma di bawah 5 pemain boy. Ada El Kapten beneran, Abang Jai, El menanggung omongan fansnya, El nyengir sama Kang Bahar. Ini jujur gue nggak tahu ya apa nih idenya Kluivert nih cuma bawa 5 back nih apa nih. Apakah Doi tidak akan pakai skema 3 back lagi? We'll see nanti boy. Lanjut ke posisi wing back kiri. Ada abang ganteng kita, Shane Patinama, Yance Sayuri, El Bucin, Calvin Verdong, dan juga Dan James. Sementara untuk di wing back kanan, kembalinya Kaks Yakob Sayuri, El Penantian, Walsh Dungdung, Eleanor Reinders, dan respect kembalinya El Kapten kita, Avenger. Asnawi Mangkolam. Untuk di lini tengah boy ini nggak ada perubahan besar sama sekali. Tom Haye, Ricky Kambuaya, El Gocek sampai Paris, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan juga El Hutan akan mengisi pos lini tengah. Berarti Nathan akan dipakai sebagai DM terus ya. Kayaknya sih dia nggak akan main di back kiri lagi kayaknya nih di timnas nih. Terakhir nih boy, di depan nih terakhir nih. Yang ketika gue baru bangun di minggu-minggu morning ini, yang bikin gue kayak wow gitu. Kembalinya seorang Stefano Lillipali. Nama-nama lain kayak biasa lah ya. Ada Septian, ada El Argentina, ada El nggak butuh adaptasi, El Klemer, dan juga El Adiba. Gak ada nama El Liburan dan juga Wahaji. Untuk Wahaji harusnya dia sakit ya boy harusnya ya. Cuma untuk El Liburan nih gue nggak tahu lah kenapa nih. Pokoknya semenjak Gardo Calling ini, kedepannya kita akan fokus bahas timnas lagi. Alhamdulillah kembali bahas timnas lagi. Gak usah bahas lagi Liga Sawo, oke? Timnas is back boy. Menurut kalian gimana untuk Gardo Calling kali ini? Sorry terlambat ya boy, sorry ya. Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update sepak bola dan juga timnas selanjutnya. Bye. Ada kiper baru yang dipanggil, ada pemain yang dipanggil kembali, dan beberapa nama tidak dipanggil. Dan ini dia nama-nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di bulan Juni nanti. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi terkait sepak bola lainnya, jangan lupa di follow dan di subscribe ya. Di posisi kiper ada Martin Pas, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan satu yang baru adalah Reza Arya, kiper dari PSM Makassar. Di posisi belakang ada Justin Hapner, Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Miss Hilgers. Namun Elkan Bago tidak dipanggil meskipun kabarnya sedang berada di Bali. Di posisi tengah ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dix, Sandy Walsh, Elianor Reinders,
Dan yang kemarin di bulan Maret tidak dipanggil, yaitu Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri akhirnya dipanggil kembali. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dian James, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan yang kembali dipanggil adalah Yance Sayuri. Terakhir di posisi depan ada Ole Romani, Rafael Strike, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, dan pemain yang sudah lama tidak dipanggil timnas yaitu Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil. Namun ada Ragnar Oratmangun yang tidak dipanggil. Gimana nih guys, optimis gak dengan nama-nama pemain timnas yang dipanggil ini? Garuda is calling. Guys, akhirnya PSSI merilis 32 nama pemain yang akan dibawa saat melawan China dan Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada nama-nama yang sebelumnya nggak dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Dan ada juga nama baru. Langsung aja kita mulai dari lini penjaga gawang. Seperti biasa ada nama Martin Paes, Hernando, Nadeo, Emil, dan ini dia nama barunya, Reza Arya. Tembok dari Makassar yang kokoh. Ya, Reza Arya berhasil membawa PSM Makassar berada di posisi 6 klasemen di atas Persija. Lanjut dari posisi bek yang menurut gue belum ada gebrakan baru. Masih ada nama Hapner, Mes, Bang Jai, Jordi Amat, dan Rido. Di lini tengah ada Tom Haye, Ricky Marcelino, Ivar, Joy Polopesi, dan Nathan. Nah, di sayap kanan ada nama Asnawi yang sebelumnya absen sekarang kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Selain itu ada Yaakob, Dix, Sandy, dan Eliano. Untuk sayap kiri ada Sain, Yance, Arhan yang kembali dipanggil, Verdong, dan juga James. Terakhir di lini depan ada pemain lama rasa baru, yap, Stefano Lillipali. Selebihnya ada nama Bagaskara, Sananta, Ole, Strik, dan Egy Maulana. Nah, pede nggak nih Indonesia bakal masuk Piala Dunia? Harusnya dari kedalaman skuad ini makin pede sih ya. Cuma ya balik lagi, turunin ekspektasi kalian biar nggak kecewa-kecewa banget. Pokoknya terbang tinggi Indonesia. Ada apa lagi nih guys? Ini kan yang kalian tunggu-tunggu guys. Tidak ada nama Elkan dan Ragnar, dan yang comeback ke timnas Indonesia yaitu Asnawi, Yaakob, Yance, Stefano Lillipali, dan Reza Arya. Langsung saja guys kita bahas Garuda Calling timnas Indonesia. Nah ini dia guys untuk posisi kiper yaitu yang pertama ada Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Untuk posisi belakang ada Justin Hapner, Matt Silger, Jay Itses, Jordi Amat, dan Reski Rido. Untuk posisi gelandang atau bagian tengah yaitu ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, dan Nathan Jaon. Sayap kanan ada Yaakob Sayuri, Kevin Dix, Eliano Renders, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Sayap kiri ada Shane Patinama, Yance Sayuri, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, dan Dian James. Dan untuk posisi striker atau bagian depan yaitu ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali guys, Ole Romani, Rafael Strike, dan Egy Maulana Fikri. Bagaimana guys tanggapan kalian terhadap Garuda Calling timnas Indonesia kali ini? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Bangun tidur langsung jogging, bangun tidur lihat Garuda Calling. Tiap tepat pagi ini muncul sudah nama-nama untuk kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga. Apakah kurang pagi banget nih munculnya? Dengan beberapa nama yang mulai CLBK lagi dengan jersey timnas kita. Yang pertama ada Kep Asnawi yang kembali dipanggil, kemudian yang kedua ada Egy Kelok 9 yang memang layak dipanggil karena performanya di Dewa United. Kemudian ada Sayuri bersaudara yang cukup menarik perhatian kali ini. Dan lihat siapa yang kembali teman-teman. Yap, betul sekali. Stefano Lillipali kembali ke timnas Indonesia. Satu kata untuk Garuda Calling kali ini adalah menarik. Dengan membawa 5 kiper, pertahanan yang sudah kita yakini bersama, lini tengah yang sangat kita percaya, dan lini depan yang membuat kita penasaran arahnya kemana. Dengan skuad yang tersedia, apakah rencana Coach Patrick Kluivert di match berikutnya? Mampukah melibas habis sisa pertandingan melawan Cina dan Jepang? Mari kita tunggu dan jangan lupa follow. Garuda Calling, gaskan! Dijamin Garuda Calling kali ini lebih mengejutkan dibandingkan Garuda Calling bulan Maret. Yang mengejutkan pertama dari jam uploadnya nih, kenapa lah admin timnas Indonesia nih mau siap-siap jogging, olahraga nih, scroll-scroll sosmed sebentar malah lihat Garuda Calling jam 6 loh. Biasanya kan uploadnya kalau nggak siang sore. Yang mengejutkan kedua dari nama-nama pemainnya. Kita lihat langsung nih. Di posisi kiper atau penjaga gawang masih dengan nama-nama langganan timnas Indonesia kayak Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Salah satu yang di luar prediksi itu dipanggilnya Reza Arya. Kirain bakal Cirus Margono loh yang udah dipantau jauh-jauh sama pelatih kiper timnas Indonesia. Sebenarnya Reza Arya juga bukan pertama kali dipanggil timnas Indonesia atau masuk Garuda Calling. Yang paling aku inget Reza Arya ini masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia pada saat lawan Argentina di FIFA Matchday.
Yang berbeda kali ini di posisi kiper dipanggil ada 5 pemain guys, dimana biasanya cuma 4. Karena pada saat lawan Cina, Martin Paes itu nggak bisa main karena akumulasi kartu, dan Emil Audero juga diragukan tampil karena masuk playoff Serie B. Lanjut di posisi belakang atau back ada nama Justin Hubner, El Preman, Miss Hilgers, El Nyengir, dan Jai Idzes nih, Bang J, El Capitano. Selanjutnya ada Prince Jordi Amat dan Rizky Ridho. Bang, mana Bagot bang? Bang, mana Elkan bang? Ya, aku juga nggak tahu ini kenapa lagi Elkan Bagot nggak ada di Garuda Calling. Aduh, pertandingan di klub udah selesai. Dianya lagi di Indonesia, di Bali. Kok nggak masuk Garuda Calling? Lanjut di posisi tengah ada The Professor, Tom Haye, Kakak Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Selanjutnya ada Ivar Yener, Joey Pelupesi, dan Nathan Joaon. Buset, sayap kiri makin padat nih, ditambah Yance Sayuri. Ya, kakak Yance emang lagi on fire, kemarin di Liga abis cetak hat-trick. Masih ada idolaku, El Konsisten, Kelvin Verdong, Dian James, El Bucin, Pratama Arhan, El Ganteng, Shain Patinama, dan kakak Yance Sayuri. Lanjut posisi sayap kanan. Nah, kalau tadi di sayap kiri ada Yance Sayuri, di sayap kanan ada saudaranya nih, Jakob Sayuri. Ada Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Renders, dan El Nunduk is back, Asnawi Mangkualam. Lanjut di posisi depan atau striker nih, Ole Romeni, Rafael Strik, dan Egy Maulana Fikri. Septian Bagaskara kembali dipanggil dan juga Ramadan Sananta. Dan kembalinya seorang Stefano Lillipali, gokil. Tapi nggak ada nama Ragnar Oratmangun ya guys. Gimana guys menurut kalian? Garuda Calling pagi ini nih, mengejutkan nggak? Mengejutkan nggak? Kira-kira siapa yang kalian cari-cari coba yang nggak ada? Dan siapa yang paling mengejutkan menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow demi update timnas berita bola supporter. Nggak bisa di follow. Gaskan! Nah, Garuda Calling. Ada nama baru tapi bukan Elkan Bagot. Padahal Elkan Bagot lagi liburan di Bali. Kenapa ya nggak dipanggil? Sebagian besar nama-nama yang dipanggil masih nama-nama lama ya. Dari kiper namanya masih sama, tapi ada tambahan Reza Arya. Pemain-pemain belakangnya juga nama-nama lama ya. Nah, yang baru dipanggil lagi ada Yance bersaudara nih, sama kapten kita Asnawi. Nah, ini dia nih. Pemain tengahnya masih sama, tapi bagian depannya ada tambahan baru nih. Pemain baru rasa lama, Stefano Lillipali. Nah, siapa yang setuju di sini kalau Stefano Lillipali masuk ke skuad Garuda lagi? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Penuh kejutan. Ada nama baru, ada nama yang dipanggil kembali, dan ada nama yang tidak dipanggil. Ini dia Garuda Calling. 32 nama dipanggil. Jadi dari kiper ada 5 nih. Hernando Ari, Martin Paes, dan selamat datang Reza. Serta ada Emil dan Nadeo Argawinata. Reza ini adalah kiper PSM di Liga 1. Dari lini belakang, Jusa, Justin Hubner, Messilgers, El Capitano J. Ijes, serta Jordi Amat dan Rizky Ridho. Dari lini tengah diisi oleh Frop Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, Joey Pelupesi, serta Nathan Joaon. Kita ke sayap kanan, kembalinya Jakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano, dan welcome back El Nunduk Asnawi Mangkualam. Dari sayap kiri diisi oleh Shain Patinama. Kembali lagi nih Yance Sayuri. Ada Arhan, El Konsistensi, Kelvin Verdong, serta Dance James. Tidak disangka-sangka, selamat datang kembali Stefano Lillipali. Diisi oleh Stefano Lillipali, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Rafael Strik, dan Egy Maulana Fikri. Ini banyak Liga 1 cuy. Tidak ada nama Ragnar Oratmangun dan tidak ada nama Elkan Bagot. Alasannya kenapa? Kabarnya Ragnar dalam keadaan tidak fit. Serta Elkan Bagot mungkin cuma liburan ya ke Bali yang kemarin rumornya TC Timnas. Ada prediksi lawan Cina dan Raja terakhir? Komen aja cuy. Selamat pagi, here we go guys. Pagi-pagi kita dikejutkan dengan panggilan Garuda Calling. Di penjaga gawang kita ada tambahan pemain baru guys. Ada Reza Arya dari PSM Makassar. 4 nama langganan kiper timnas tetap dipanggil. Ada Hernando Ari, ada Martin Paes, ada Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Di pertahanan belakang, sesuai harapan kita guys, ada Justin Hubner, kembalinya Messilgers, ada Abang Jai, ada Jordi Amat, dan ada wonderkid kita dari Indonesia yaitu Rizky Ridho. Untuk di right back kita masih ada Shain Patinama, ada Yance Sayuri, ada Pratama Arhan, ada the one and only Kelvin Verdong guys, belum bisa digantikan, dan yang satu lagi ada Dian James. Di right back kita ada Jakob Sayuri, ada Kevin Dix,
pemain abroad kita, ada Sandy Walsh, ada Eliano dan Asnawi. Asnawi comeback lagi guys, udah lama juga dia nggak dipanggil ke timnas ya. Dan para gelandang kita atau pemain tengah kita masih seperti nama-nama yang lama guys. Ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya, the one and only kita, wonderkid kita, Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, ada Joy Pelupesi dan Natai Jo Aon. Dan ini dia ujung tombak kita, para striker kita guys. Kembalinya Stefano Lillipali. Dan ada Ole Romeni, Rafael Strike, Egy Maulana Fikri, ada Septian Bagaskara, dan ada Ramadan Sananta. Tidak dipanggilnya Ragnar Olamangan, belum kita tahu alasannya apa. Tapi kemungkinan akumulasi kartu kemungkinan besar, tapi kita belum tahu juga ada apa alasan dibalik tidak dipanggilnya Olamangan untuk match Juni kali ini. Oke, thank you guys. Kita dukung penuh timnas kita untuk juara lebih tepatnya memenangkan turnamen di bulan Juni ini agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Let's go.